dan ada seorang yang namanya Ustadz menghina-hina ya daripada Tuhan Yesus yang junjungan kita, dan kita tanya para tokoh agama, beberapa tokoh agama, bagaimana perasaan Bapak dengan ucapan Ustadz Kainama? Kami sangat marah, kami minta itu si Kainama ditahan. Memang kita udah laporan pengaduan. Dalam waktu dekat akan kita sampaikan bukti-bukti ini, yaitu apa? Bahwa polisi di Indonesia ini akan bergerak karena dua hal. Pertama, ada kehebohan, ada kericuhan. Ya, kericuhan tidak harus secara fisik, non fisik juga katanya itu kericuhan itu, kegaduhan itu, seperti di medsos. Maka kita bikin kegaduhan di medsos. Nah, yang kedua, kalau pitih, ya. Kalau pitih kita tidak menuduh oknum, tapi kita tidak melakukan itu karena itu bukan karakter daripada Galarua. Jadi itu yang dua perkara di Bandung. Nah, perkara yang ketiga adalah itu masalah Damar Kasi sudah ditangani yang dari Jawa Barat juga. Yang selanjutnya adalah GKPS Garut, Purwakarta. Tadi saya ditelepon oleh Pendeta Jahenok Saragi. Katanya, apa itu bagaimana itu Purwakarta? Saya bilang bagaimana kita minta itu kronologisnya nggak ada. Apakah mereka meminta Galaro juga nggak ada. Kita ini bukannya kurang kerjaan, Bapak. Nah, kemudian yang di Bandung itu ada dua, ya. Saya tidak sebutkanlah secara spesifik, tetapi sudah Prapit kalah, ada perdamaian tapi tidak jalan. Nah, ini juga nanti ini karena sesuatu yang ini ya. Kita bukan takut, dan ada seorang yang namanya Ustadz menghina-hina ya daripada Tuhan Yesus yang junjungan kita, dan kita tanya para tokoh agama, beberapa tokoh agama, bagaimana perasaan Bapak dengan ucapan Ustadz Kainama? Kami sangat marah, kami minta itu si Kainama ditahan. Memang kita udah laporan pengaduan. Dalam waktu dekat akan kita sampaikan bukti-bukti ini, yaitu apa? Bahwa polisi di Indonesia ini akan bergerak karena dua hal. Pertama, ada kehebohan, ada kericuhan. Ya, kericuhan tidak harus secara fisik, non fisik juga katanya itu kericuhan itu, kegaduhan itu, seperti di medsos. Maka kita bikin kegaduhan di medsos. Nah, yang kedua, kalau pitih, ya. Kalau pitih kita tidak menuduh oknum, tapi kita tidak melakukan itu karena itu bukan karakter daripada Galarua. Jadi itu yang dua perkara di Bandung. Nah, perkara yang ketiga adalah itu masalah Damar Kasi sudah ditangani yang dari Jawa Barat juga. Yang selanjutnya adalah GKPS Garut, Purwakarta. Tadi saya ditelepon oleh Pendeta Jahenok Saragi. Katanya, apa itu bagaimana itu Purwakarta? Saya bilang bagaimana kita minta itu kronologisnya nggak ada. Apakah mereka meminta Galaro juga nggak ada. Kita ini bukannya kurang kerjaan, Bapak. Ya, kami kerjaan banyak. Kami nanti lakukan, mereka tidak nggak mau kami. Jadi kami perlu dulu jumpa dengan mereka, apa maunya mereka dan apa konsekuensinya. Kami ini bukan jadi kuda Troya atau kuda tunggangan, Pak. Ya, bukan kuda itu, bukan kami banyak duit, enggak. Harus ada konsekuensi. Udah kita nanti tanggal 7 Jakarta. Nah, inilah penanganan mediasi dan advokasi serta litigasi yang kita lakukan sampai dengan hari ini. Nah, ada dua lagi, sebenarnya masih in progress. Pertama ada di Nganjuk. Di Nganjuk itu dia bukan member Galarua, mungkin Pak Paul juga udah dengar itu, ya. Ya, dia ditahan itu, seorang mahasiswi Universitas Indonesia ditahan karena melakukan, ya, memviralkan foto atau apa sih yang tidak senonoh melalui medsos. Ditangkap dia, diduga pasal 27 Undang-Undang ITE. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya, belajar kita ini. Belajar itu, diduga didakwa dia pasal 27 Undang-Undang ITE, dan sekarang ditahan dengan dan ini seorang perempuan mahasiswi. Padahal katanya hari Senin mau ujian. Nah, gimana ini strateginya kan? Mau cari ini pengacara, walau alam dia bisa waplah. Pengacara juga duit. Nah, ini kita nggak tahu nanti gimana nasihat dari Pak Paul. Wahyu kita mintalah jangan melanggar aturan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dulu, Pak. Ya. Nunggu wangsitnya turun. Ya. Selanjutnya yang di Bandung. Nah, yang di Bandung ini kan kemarin itu tidak mendapat solusi beliau itu kan, karena banyak ngomong ini itu, ya sudahlah kita maklum. Tapi paginya langsung saya telepon.
Pak Ferry hubungi pendeta ini, dia adalah anggota FKUB. Saya kasih nomor teleponnya, beritahu bahwa saya dapat telepon Bapak itu dari Ketua Umum Galadua. Sampaikan itu, harus Bapak sampaikan. Nanti waktunya kami datang ke sana. Kemudian yang ketiga, saya tanya lagi, apakah jadi ada ibadah di tempat yang dilarang itu hari Minggu atau tidak? Kalau jadi, kami akan datang ke sana. Kita akan lihat reaksi masyarakat. Gitu. Ya kita ikut aja ibadah. Kalau nanti datang, kita akan ajak bicara. Karena mereka ribut, kita tanya Anda siapa kan? Nah, itu soal kita interlah teknis nanti, saya nggak perlu beritahu. Jadi begitu semuanya. Nah, kedepannya dengan belajar situasi ini sebenarnya karena ketidakmengertian kita akan hukum. Orang kita Kristen penakut, ya penakut. Ada dari PGI tadi dikirim oleh Pak Rajauti itu. Ya PGI juga mengecam keras katanya. Baguslah kalau udah ada berani kan. Nah, jadi penyadaran hukum kepada teman-teman kita ini perlu dilakukan juga sosialisasi seperti yang disarankan oleh Bung Beta Maluku, yaitu bikin spanduk juga, mungkin flyer nanti kita bagi-bagi tuh. Flyer dimanapun kita, mungkin di terminal apa kita bagi-bagi. Yaitu masalah 5 dasar negara Republik Indonesia Pancasila ini. Itu mengenai ini ya, yang mediasi ini. Nah, mohon izin saya tambah sedikit waktu Pak Pastor Paul, yaitu masalah program kerja kita yang mendesak 2023-2024. Jangan sampai terpilih presiden yang bisa menghancurkan negara ini. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah oleh Pastor Paul dan teman-teman membuat buku Andai Indonesia Menjadi Khilafah. Itu ongoing proses ya. Nah, yang kedua adalah kepada teman-teman member Galarua, memberikan pemahaman partai politik ini apa, ini siapa, kita akan sampaikan. Jadi jangan sampai salah pilih, terlepas daripada kelemahan daripada capres dan cawapres ini. Nah ini, jadi saya minta tolong ini digaungkan terus. Mari kita gunakan WhatsApp group itu untuk menggaungkan ini. Bukannya tidak boleh berbicara yang lain, tetapi adalah alangkah baiknya kalau kita fokus kepada bagaimana menghadang jangan sampai terpilih presiden yang berwatak Wahabi atau yang didukung Wahabi, yang didukung oleh Islam radikal. Habis kita, tetapi bukan kita hanya yang habis. Mereka juga akan saling gorok gitu, karena prinsipnya mereka tidak saling percaya. Itu udah sejarahnya itu, dan gennya itu selalu begitu, saling gorok itu. Tetapi siapa yang rugi? Indonesia dan kita. Ini dulu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk Pak Yunus, ya pakar NLP Pak, itu Pak Yunus di Belanda mungkin di Indonesia, selalu memperhatikan zoomnya Pastor Paul, New Linguistic Program. Ya, dia memberikan masukan banyak, bagaimana menggunakan kalimat diksi supaya orang bisa mengerti. Nah, jadi ini bagus sekali termasuk untuk Pastor Paul, kalau lagu Aisyah itu, alangkah baiknya itu kalau diaransemen ulang, dengan saksofon yang mendayu-dayu, ya, bagaimana si kakek tua ini ya mendayu ini terus viralkan gitu, betapa itulah merusak moral daripada manusia. Terima kasih Pastor Paul, selamat malam, itu dulu yang bisa saya sampaikan Pak. Wah, luar biasa komplit ya, saudara. Anda lihat ya, memang nggak mudah. Anda jangan mau langsung, ada hasilnya. Nggak bisa saudara, ini perjuangan ya. Justru itulah kalau semuanya mau ada hasilnya dari dulu pasti sudah ada banyak yang lakukan saudara. Kalau mau langsung ada hasil dari dulu sudah banyak yang mau melakukan. Karena semua orang tahu ini tidak mudah, saudara. Kita mungkin kerja 10, belum tentu 1 berhasil, saudara. Mungkin semuanya gagal. Tapi setidak-tidaknya Anda tidak akan menyesal. Kita sudah mencoba, kita sudah buktikan bahwa kita tidak diam. Ya. Sia-sia dong? Enggak. Karena setiap perjuangan kita itu adalah sebuah ibadah, saudara. Ya, perjuangan kita itu ibadah. Kita bertanggung jawab dengan nasib kita, loh, saudara. Kita nggak masa bodoh, loh. Anda nggak nyadar itu ya, bahwa perjuangan kita ini adalah sebuah ibadah. Selama Anda jangan menumpahkan darah orang lain dan Anda menghukum orang yang tidak bersalah karena emosi, ya. Kayak kemarin memasukkan si HMC gara-gara pertikaian pribadi. Itu kita dosa, saudara. Kita nggak mau. Owen, Fang, lanjut. Shalom. Ini saya mau bertanya sama Pak Santiamer karena ini ada pertanyaan yang bertanya kepada saya gitu loh. Saya menyampaikan ini. Ini yang tadi Pak Santiamer kita mengadakan durak pengaduan rakyat itu via Zoom atau gimana Pak? Soalnya ada yang
waktu itu ada yang pengen ke lokasi Pak, pengen ke lokasi kantor kita, ada yang pengen langsung gitu. Terus itu waktunya kapan? Lalu kalau misalkan via Zoom, gimana cara dapat linknya kalau misalkan masyarakat biasa? Oh ya, sebelumnya siapa yang bisa ikut dalam Durak ini? Apakah semua hanya untuk member Galarua atau semua masyarakat gitu? Mantap. Itu aja Pak. Boleh saya jawab, Pastor? Mantap. Jadi mohon izin Pastor ya, saya jawab. Owen, jadi begini, Durak itu namanya rakyat ya, siapapun boleh melaporkan kepada Galarua. Tapi materi yang dilaporkan berbeda dengan misalnya permasalahan hukum. Materi yang dilaporkan adalah pertama, adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang menurut mereka ini bertentangan. Ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang hanya mengutamakan dan mementingkan kelompok tertentu di dalam hal pemberian fasilitas. Ya, ini adalah Durak. Sampaikan ada misalnya penerbitan SHM daripada lahan yang sebenarnya itu menyimpang daripada yang dirasakan masyarakat, sampaikan itu. Nah, bagaimana cara menyampaikan? Yang pertama kita inginkan Pak Owen harus ada bukti, jadi jangan katanya-katanya. Jadi kirimkanlah foto atau apa, sampaikan. Misalnya kok di wilayah ini, kok sekarang ini tempat ibadah ini luar biasa ya. Luar biasa kok, ini urgensinya apa? Contoh kan, kenapa rumah ibadah yang sudah lama di sini nggak diurus-urus, tetapi rumah ibadah ini langsung hebat? Itu kan Durak itu, penyimpangan itu. Apa begitu? Padahal negara harus melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan. Apakah ini mensejahterakan? Enggak. Mencerdas enggak juga. Membodohi kan? Itulah Durak. Nah, bagaimana media yang dipakai untuk Durak? Tentu yang di Jakarta mungkin bisa by phone, tetapi kita mengadakan Zoom secara rutin, yang kita pilih hari Minggu atau hari Senin, tapi masih tentatif. Ya, nanti tergantung teman-teman atau hari Minggu sore atau Senin sore. Tapi Senin kita kan ada Zoom. Jadi saya sarankan itu hari Minggu. Nah, juga kita sudah melakukan itu Darkum ya, Sedarkum hari Sabtu. Jadi bisa disampaikan kepada melalui Zoom, dan itu lebih bagus akan didengar oleh semua orang. Nanti juga teman-teman pakar jejaring daripada Galarua akan kita undang untuk memberikan pendapat. Itu bagaimana supaya kita bedah kasus, sudah bedah kasus, cek and recheck di lapangan, kita evaluasi lagi, baru kita nanti ambil suatu langkah untuk menanganinya. Tidak semua harus di lapangan menangani, kan bisa juga di pusat. Nah, bagaimana caranya memperoleh link Zoom ini, kita akan sampaikan nanti kepada di WhatsApp group member Galarua dan galarua.org new. Jadi silakan nanti disampaikan aja kepada siapapun, nggak apa-apa. Ya, non-member Galarua juga nggak apa-apa, member Galarua juga nggak apa-apa. Dan kita harapkan nanti Durak ini pesertanya banyak, bisa 100 orang. Kalau sekarang ini kan baru 10, 15, ya. Darkum itu kemarin paling tinggi 20. Jadi rendah sekali minat daripada teman-teman untuk kedua hal ini, Darkum ini. Dan kalau kita bicara soal Durak, jangan bicara yang lain-lain. Kita dengar itu pengaduan mereka, ya, dengar saja. Jadi pertanyaan adalah untuk memastikan bahwa pengaduan mereka adalah benar. Bukannya mengomelin, marah-marahin, enggak boleh. Ya, itu nanti mereka akan kecut dan ini apa ini? Kita diundang link Zoom untuk dimarah-marahin atau apa? Itu suatu pendidikan yang tidak bagus, ya. Kita itu harus mengambil hati rakyat. Mengambil dan memberikan kebutuhan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan mereka. Wajar itu, itulah Durak, ya. Begitu Pak Owen ya, udah jelas Pak ya. Terima kasih Pak Owen. Ya Pak Santiamar, maaf, satu lagi. Kalau itu yang pengaduan rakyat itu materinya apakah materi yang umum, misalkan kan kayak tadi Pak Santiamar beritakan, misalkan ada kejadian di gereja ini, misalkan perizinannya kok belum terjadi, kan itu kan biasa kan kalau gereja kan umum ya. Kalau misalkan kasus pribadi, apakah bisa juga di dalam Durak Pak? Kalau kasus pribadi kan, apalagi permasalahan hukum kan di hari Senin itu sama hari Sabtu.
Darkum itu hari Senin kan kita ada. Jadi yang ini adalah bukan pribadi tapi suatu kebijakan yang menyangkut dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, bukan hanya dia, tetapi rakyat sekitarnya. Contoh misalnya di Papua Barat ini kok rumah ibadah ini kok cepat sekali berdiri ya. Rumah ibadah yang lain-lain itu kok nggak diperhatikan ya. Dan pejabat pemerintah dari pusat itu kok bolak-balik ke sini. Lah ini ada apa? Nah, model-model gitu dilaporkan. Nah, kita kan nanti sampaikan ke pemerintah pusat. Apakah begini kebijakan dari para pemerintah? Kita kan lihat apakah ini ada di RJP-nya pemerintah atau tidak. Kalau tidak ada kan kita gugat. RJP itu kan apa Pak? Undang-undang itu. RJP terus APBN undang-undang itu dari mana dananya itu ya kita persoalkan dong. Itu ada dari APBN atau dari mana kok bisa bangun besar-besar di sana fasilitas ibadah, dan apakah begitu negara ini negara agama atau bukan? Kalau dengan cara begitu kan Anda sudah mengatakan bahwa negara ini negara agama ya, kita protes gitu, itu hak daripada rakyat ya. Makanya kita ini di Galarua ini adalah suatu organisasi ya, sekumpulan orang yang mempunyai kepedulian, tujuan yang sama, dan itulah kita rakyat. Kita gunakan kedaulatan rakyat itu untuk bertanya kepada si penerima kedaulatan itu. Ini bagaimana Pak? Ya kita tanya dong. Ya, nanti Galarua di sana seperti Bu Linda, Bu Lucy sama. Terima kasih banyak ini kepada yang dua singa dua ini ya, lion apa ini wanita luar biasa nih galaknya. Lioness. Jadi kalau saya udah berhadapan dengan laki-laki, wah ini orang galak, saya minta tolong Ibu Linda ngomong ke sana. Jadi saya tinggal ketok aja kan. Saya nggak mau frontal sama itu karena laki-laki ini biasanya kan kutubnya itu kan selalu begini. Kalau perempuan kan saling menarik. Ya, laki-laki dengan perempuan kita gunakan ilmu itu. Itu Owennya. Jadi kalau Durak ini sifatnya umum menyangkut kehidupan orang banyak. Kalau Dartum ataupun konsultasi hukum adalah masalah pribadi. Masyarakat juga boleh, tapi masyarakat hukum adat itu kan jarang ya. Jarang. Begitu Pak Owennya jelas ya. Nah iya Pak. Jadi kan kemarin ini ada yang sempat ada yang gini Pak, ada yang pengen pengaduan tapi nggak, misalkan keterbatasan karena mungkin dia nggak punya handphone yang cukup untuk melakukan Zoom meeting kayak gini. Itu gimana Pak? atau enggak dia ada yang nggak berani Pak? Nggak berani masuk ke dalam Zoom gitu, gimana Pak? Sebenarnya nggak berani masuk ke dalam Zoom kan bisa pakai nama samaran. Nanti hotline-nya kan dikirim kepada Bapak siapa. Nggak usah tampil fotonya juga nggak apa-apa, pakai nama samaran juga nggak apa-apa. Tapi kan kita kenal ini orang ini dan dari daerah ini gitu. Juga bisa dikirim melalui surat ya, ke nanti hotline Galarua gitu, nggak apa-apa. Bisa ke hotline juga ya Pak ya. Berarti kalau misalkan andai kata misalkan tidak punya kuota misalkan ya untuk ikut Zoom meeting atau apa, bisa lewat hotline ya Pak ya. Ya, menyampaikan ya Pak ya. Ya. Nanti supaya dia bisa ikut Zoom misalnya kita kirim paketnya kan tak berapa gitu, nggak apa-apa. Supaya semua orang dia kan nggak masalah itu, balik kita isi dari sini kan. Mana nomor HP-mu kita isi selesai. Oke Pak Owen ya. Ya siap. Terima kasih Pak Sanjemer. Yuk. Suara Pak Pastor nggak kedengaran tuh. Ya, lanjut. Raja Uti tes suara. Mana nih Raja Uti? Halo, asli Pak. Oke. Asli Pastor. Langsung. Lalu Bandung. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.